Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Citra Fardiani dengan NPM 231705111. Saya dari kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi TBO berdasarkan pemahaman saya yaitu penyederhanaan konteks free grammar atau CFG. Penyederhanaan CFG itu bertujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi tak berarti. Misalkan di sini tuh ada variabel S dan A, di mana S itu menghasilkan A variabel, B variabel, atau A terminal. Kemudian A ini menghasilkan A terminal. Kelemahannya adalah untuk aturan produksi S itu menghasilkan A variabel, B variabel tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Untuk menyederhanakan CFG ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu menghilangkan produksi useless, kemudian yang kedua itu menghilangkan produksi unit, dan yang ketiga itu menghilangkan produksi epsilon. Nah, di sini tuh ada penjelasan yang pertama, menghilangkan produksi useless. Untuk menghilangkan produksi useless itu, produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Kemudian produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal sehingga produksi itu redundan. Contohnya, di sini tuh ada variabel S, A dan B, di mana S itu menghasilkan A terminal, S variabel, A terminal, atau A variabel, B terminal, D terminal, atau B variabel, D terminal, E terminal. Kemudian, A ini menghasilkan A variabel, D terminal, A terminal, dan B ini menghasilkan B variabel, B variabel, B variabel, atau A terminal. Langkah-langkah menyederhanakannya yaitu yang pertama, hilangkan aturan yang tidak menuju terminal. Kemudian hapus anggota AS yang mengandung simbol himpunan ke terminal yang tidak berguna. Kemudian hilangkan redundan atau anggota yang tidak ada di S dan sebaliknya. Maka hasil penyederhanaannya yaitu adalah sebagai berikut. Maka hasilnya itu tinggal variabel S dan B. Nah, karena A ini dihapus, maka di sini itu yang ada variabel A-nya itu dihapus juga. Nah, karena di sini nggak ada variabel A-nya, maka yang dihapus ini aja. Maka S ini menghasilkan A terminal, S variabel, A terminal, atau B variabel, D terminal, E terminal, dan B menghasilkan B variabel, B variabel, B variabel, atau A terminal. Kemudian ada contoh lainnya di sini. Di sini itu ada variabel S, A, B, C, dan E. Di mana S ini menghasilkan A variabel, A terminal, atau B variabel. Kemudian A ini menghasilkan A terminal, B terminal, atau D variabel. Kemudian B ini menghasilkan B terminal atau E variabel. C ini menghasilkan B terminal, B terminal, dan E ini menghasilkan A terminal, E variabel, A terminal. Produksi useless-nya yaitu adalah A, C, E, dan B. Yang A ini yang useless-nya itu adalah D variabel, kemudian di bagian C itu yang useless itu adalah B terminal, B terminal, kemudian E itu yang useless adalah A terminal, E variabel, A terminal, dan B ini yang useless adalah E variabel. Maka hasil akhirnya yaitu adalah tinggal variabel S, A, dan B, di mana S itu menghasilkan A variabel, A terminal, dan atau B variabel, kemudian A ini menghasilkan A variabel A terminal atau B terminal, karena tadi ini kan udah dihapus D-nya. A menghasilkan D terminal, A nggak usah ditulis lagi, dan B ini menghasilkan B terminal. Karena B, C, dan E ini dihapus, jadi tinggal B menghasilkan B terminal. Kemudian cara yang kedua yaitu menghilangkan produksi unit. Itu produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksinya hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan A itu menghasilkan variabel B, kemudian C itu menghasilkan variabel D. Karena keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu, maka bisa dihilangkan. Langkah penyederhanaannya yaitu yang pertama, jabarkan masing-masing himpunan. Kemudian sederhanakan ruas kiri dan kanan yang hanya berupa variabel simbol sama. Kemudian hapus simbol variabel yang tidak berguna atau tidak mempunyai turunan. Di sini ada contohnya. Yang pertama, di sini ada variabel S yang menghasilkan S variabel B terminal, S menghasilkan C variabel, C ini menghasilkan D variabel, C ini menghasilkan E terminal, F terminal, dan D ini menghasilkan D terminal, D terminal. Kita lihat di sini dari contoh ini, S ini menghasilkan satu variabel simbol aja, jadi kita bisa ilangin aja ini. Kemudian C ini juga menghasilkan satu variabel simbol aja, maka kita bisa ubah
Masa, maksudnya maksudnya bisa kita hilangkan. Tadi kan kita hilangkan aja nih. Jadi kita ubah nih. Jabarkan penurunan masing-masing himpunan. S ini menurunkan S ini kan menghasilkan C atau menurunkan C. Nah, di sini tuh C itu menurunkan E terminal dan F terminal. Maka kita enggak, maksudnya C ini kan menghasilkan D terminal, maka kita tuh D variabel, maka di sini tuh ada D variabel. D variabel itu akan menghasilkan D terminal dan D terminal. Nah, kita tulis aja di sini tuh C menghasilkan D terminal. Kemudian yang S di sini itu kan dia menghasilkan C. Nah, di mana C itu menghasilkan E terminal dan F terminal. Maka kita tulis di sini itu S menghasilkan C itu dia kan ada D terminal dan F terminal. Maka kita tulis aja di sini. Maka hasilnya adalah S menghasilkan S variabel B terminal, S menghasilkan D terminal atau D terminal atau E terminal F terminal, kemudian C ini menghasilkan D terminal, C menghasilkan E terminal F terminal, dan D menghasilkan D terminal. Kemudian langkah yang ketiga itu yang menghilangkan produksi empty atau epsilon atau himpunan kosong dengan bentuk alfa menghasilkan epsilon. Menghilangkan dapat dilakukan dengan penggantian produksi yang memuat variabel yang menuju ke epsilon. Langkah penyederhanaan CFG-nya yaitu yang pertama, hilangkan simbol yang terdapat empty dalam himpunan produksi. Kemudian simbol variabel tidak dihapus jika terdapat cabang terminal atau variabel yang saling berhubungan. Kemudian buat himpunan dengan simbol yang dihilangkan dan yang tidak. Contohnya di sini ada variabel S dan A, di mana S ini menghasilkan B terminal, C terminal, A variabel, dan D terminal. Kemudian A ini menghasilkan epsilon. Maka variabel A bisa dihilangkan karena itu menghasilkan epsilon. Jadi tinggal yang variabel S yang menghasilkan B terminal, C terminal, dan D terminal. Kenapa sih kok ini A-nya juga hilang? Karena di sini A itu menghasilkan himpunan kosong atau empty. Nah, di sini ada contoh lainnya. Di sini tuh ada variabel S dan A juga. Di mana S itu menghasilkan B terminal, C terminal, A variabel, D terminal. Kemudian A ini menghasilkan B terminal, D terminal, atau empty. Maka hasilnya akan menjadi S menghasilkan B terminal, C terminal, variabel D terminal, atau B terminal, C terminal, D terminal. Dan A ini menghasilkan B terminal dan D terminal. Nah, kenapa sih kok bisa jawabannya gini? Karena di sini tuh A itu kan ada himpunan kosongnya atau empty-nya. Maka kita itu hilangin di sini. Maka kita ganti yang A ini di atas ini, kita hilangkan. Kita hilangkan, tapi yang B terminal, C terminal, A variabel D terminalnya tetap ditulis. Maka kita tambahin aja di belakangnya. Jadi B terminal, C terminal, D terminal. Contoh kasus lainnya yaitu ada variabel S, A, dan C, di mana S itu menghasilkan A variabel B terminal atau C variabel D terminal, dan A ini menghasilkan D terminal, kemudian C ini menghasilkan empty. Maka hasil penyederhanaan CFG-nya yaitu adalah S menghasilkan A variabel B terminal atau D terminal, dan A ini menghasilkan D terminal. Karena C ini menghasilkan himpunan kosong atau empty, maka dia itu bisa dihapus aja. Dan di sini itu ada C kan, C ini juga bisa dihapus aja, maka hasilnya seperti ini. Kemudian ada contoh lainnya di sini. Dia itu ada variabel S, A, B, di mana S itu menghasilkan D terminal A variabel atau B variabel D terminal, A ini menghasilkan B terminal, C terminal, A ini menghasilkan empty, B ini menghasilkan C terminal. Hasil penyederhanaannya adalah S menghasilkan D terminal A variabel atau B variabel D terminal, A menghasilkan B terminal C terminal, B ini menghasilkan C terminal. Karena ini menghasilkan epsilon, maka dia itu dihapus aja. Mungkin cukup sekian penjelasan penyederhanaan konteks free grammar atau CFG dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.